Adapun alasan mengapa Alexa diganti, publik menganggap itu ada hubungannya dengan rumor bahwa Alexa terlibat dalam ilmu sihir. Tidak mudah untuk menjadi selebriti, tapi yang paling mengejutkan, fakta bahwa kru ahli tersembunyi bersikeras untuk menggantikan Alexa melawan tekanan Kenzie, menunjukkan betapa seriusnya mereka terhadap tingkah laku aktor mereka. Ini adalah sesuatu yang harus diacungi jempol. Reporter ini adalah nyonya produser Hidden Expat Kenzie menjelaskan saat dia melihat ekspresi bingung di wajah mereka. Tidak heran, Natalie mencibir. Mereka jelas menyalahkan perilaku Alexa, dan mengisyaratkan bahwa dia akan melakukan apa saja untuk menjadi terkenal. Tuan Sandi ini terkenal di Indonesia dan memiliki kontak di banyak tempat. Itu sebabnya dia tidak menghargai Mandala. Kenzie berhenti dan melanjutkan, awalnya, aku akan meninggalkan mereka dengan jalan keluar. Ketiganya memandang Kenzie dan tiba-tiba merasakan getaran berbahaya. Ini bukan hal yang luar biasa, karena Kenzie selalu seperti ini dalam urusan bisnis. Dia bisa menghancurkan seseorang tanpa peringatan. Oke, setelah kita menonton beritanya, mari kita bicara bisnis. Tidak bos, kamu harus memberitahu kami solusi yang kamu buat. Beritahu kami, saya sangat ingin tahu. Biarkan saya mengalami momen kepuasan, meskipun itu hanya rahasia, Natalie dengan berani meminta. Kamu selalu menyimpannya untuk dirimu sendiri dan membuat orang lain menderita sebagai antisipasi. Alexa terkikik dan menjelaskan, ini bukan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Apakah bos sudah memberitahumu? Natalie berbalik dan menatap Alexa. Tidak. Alexa menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kamu akan mengatakan kalian terhubung dengan hati, bukan? Natalie melambaikan tangannya dan meraih lengan Alexa. Ayo, bisakah kau memberitahuku? Yah, ahli tersembunyi, dibuat dengan mempertimbangkan Baim, dan produser telah menginvestasikan banyak uang untuk proyek tersebut. Semua orang tahu ini. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Baim dan Kenzie adalah sepupu. Natalie baru saja mengangkat cangkir teh ke mulutnya, ketika dia tiba-tiba menyemprotkan isinya ke seluruh ruangan tanpa mempertimbangkan citranya sendiri. Alexa memelototinya, kamu menjijikkan. Maaf, aku terlalu kaget, Natalie menjelaskan. Ingatlah untuk mencuci karpetku sebelum kamu pergi, kata Kenzie dengan santai. Bahkan jika Kenzie dan Baim adalah sepupu, Baim bukanlah tipe orang yang melanggar kontrak begitu saja. Dia tidak melanggar kontraknya. Faktanya, ahli tersembunyi adalah orang yang melanggar kontrak mereka. Menurut klausul tentang keselamatan dan keamanan, jika keselamatan aktor telah dikompromikan, dan kru tidak dapat menjamin keselamatannya di masa depan, dia memiliki hak untuk menarik diri dari film. Jelas Kenzie. Ini adalah tambahan yang diminta untuk kontrak yang hanya dimiliki oleh aktor harta nasional, yang memiliki hak istimewa untuk mengalaminya. Hahaha, kalau begitu kita punya pertunjukan bagus di depan kita. Sekarang setelah kita selesai dengan televisi, mari kita ganti topiknya. Kenzie mematikan televisi dan menatap Sandi. Dia kemudian bertanya dengan nada serius. Jika aku menyerahkan Alexa kepadamu, bisakah kamu menjamin keselamatannya? Bagaimana apanya? Alexa bertanya. Seorang Sandi menoleh untuk melihat Alexa dan menganggukkan kepalanya, tentu saja. Alasan Sandi kembali kali ini adalah untuk mencari investor. Dia sudah menjadi sutradara dan dia memiliki film yang siap untuk diputar. Aku sudah melihat naskahnya dan itu tidak buruk. Kenzie menjelaskan kepada Alexa. Karena kamu pendatang baru dan begitu juga Sandi, mari ambil risiko. Jika filmnya gagal, tidak ada yang akan disalahkan atau diejek, karena kalian berdua baru. Aku senang berinvestasi di dalamnya. Aku harus melihat naskahnya dulu. Alexa takut dengan kualitas filmnya. Dia tidak ingin nama Kenzie muncul di kredit akhir film sampah.
Tentu saja, Sandi tersenyum. Jangan khawatir, kami memiliki anggaran yang kasar. Kami tidak akan meminta uang kepada Tuan Kenzi tanpa henti. Dia adalah seorang pengusaha, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya. Kamu setidaknya harus mempercayai poin ini. Selain itu, dia tidak perlu berinvestasi dalam sebuah film hanya agar kamu dapat berpartisipasi di dalamnya. Mandala memiliki banyak sumber daya dan kontak, dia dapat dengan mudah menemukan seseorang yang jauh lebih mampu untuk diajak bekerja sama. Jadi, apakah kamu bersedia mengambil risiko denganku? Saat ini, aku sudah digosipkan sebagai seseorang yang memelihara hantu. Apalagi yang harus kutakutkan? Alexa tiba-tiba tertawa. Namun, saya masih perlu melihat naskahnya terlebih dahulu. Seorang Sandi mengangguk, jika itu yang kamu inginkan, sudah diputuskan. Mari kita duduk dan menonton pertunjukan yang bagus sambil melihat naskahnya. Naskahnya ada di tangan suamimu. Oke, mari kita menonton pertunjukan yang bagus. Di pesta koktail bisnis yang kaya. Karena undangan dari seorang tetua, Kenzi cenderung untuk hadir. Karena dia tahu Alexa tidak menyukai tempat seperti ini, dia akhirnya datang sendirian. Adapun rumor tentang Alexa menjaga hantu, tidak ada yang bisa memberikan bukti, jadi Mandala melakukan semua yang mereka bisa untuk menahannya. Di dalam country club yang mewah seperti istana, gelas anggur merah ditumpuk tinggi. Di acara seperti ini, hampir semua talenta bisnis terbaik di Indonesia berkumpul. Jadi di antara orang banyak, Kenzi hanya dianggap rata-rata. Dalam hal status dan senioritas, hanya ayah dan kakeknya yang akan hadir untuk memeriahkan tempat tersebut. Tentu saja, Kenzi tidak pernah suka dibandingkan dengan orang lain, bahkan jika orang yang hadir berurusan dengan miliaran. Tuan Kenzi, akhir-akhir ini kamu menjadi pembicaraan di kota. Seseorang membawakan segelas anggur untuk memulai percakapan. Kata-katanya sepertinya mengandung makna yang lebih dalam saat dia memandang Kenzi dengan ejekan. Kenzi tersenyum dan menjawab, "Kudengar putrimu adalah penggemar berat salah satu boy bandku. Jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan ragu untuk bertanya, tidak perlu sopan." Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa putri lelaki itu sangat gila sehingga semua orang pernah mendengarnya. Jadi, dia seharusnya tidak bertindak begitu berkelas. Pria itu tersenyum canggung. Sepertinya, tidak ada yang bisa mendapatkan setengah jalan dengan Tuan Kenzi. Aku juga belum sepenuhnya menang. Kenzi juga tersenyum. Kenapa istrimu tidak ada di sini? Dia menyukai kedamaian dan ketenangan, jawab Kenzi langsung. Di sisi lain, Tuan Sandi telah mengatakan beberapa hal menarik tentang industri hiburan. Mungkin Tuan Kenzi ingin pergi dan melihat-lihat. Pria itu menunjuk ke halaman dengan sugestif. Aku akan pergi. Kenzi berbalik dan berjalan menuju halaman rumput. Saat dia mendekat, dia melihat beberapa wanita mengelilingi Tuan Sandi serta beberapa pria yang membujuk. Hei, Tuan Sandi, kudengar memelihara hantu ada harganya. Beberapa orang jelas tidak ditakdirkan untuk menjadi bintang, namun mereka bersikeras untuk mengubah nasib mereka, jadi tentu saja itu ada harganya pada diri mereka sendiri, atau bahkan keluarga mereka. Betapa menakutkannya, kata seorang wanita berbaju hitam pendek sambil berdiri di samping Tuan Sandi memegang segelas anggur. Aku tahu kan, itu sebabnya aku keluar dari sana secepat mungkin, sejujurnya. Tuan Sandi mencibir dan melanjutkan, jika bukan karena Mandala, aku tidak akan melakukannya. Menerimanya sejak awal. Tuan Sandi, sebaiknya kamu tidak bersuara. Tuan Kenzi juga ada di sini hari ini, seorang wanita yang sedikit kaya tertawa. Bahkan jika Tuan Kenzi ada di sini, saya tidak akan takut. Ini adalah dunia bisnis, koneksi hanya boleh digunakan dengan tepat. Tuan Sandi tertawa. Waktu akan membuktikan bahwa keputusanku benar.
Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, keputusan bodoh tidak akan pernah menjadi keputusan yang tepat. Waktu tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi lebih pintar, suara Kenzi bergema dari belakang kelompok itu. Semua orang melompat ketakutan saat suasana canggung melanda. Ketika berbicara tentang seseorang di belakang mereka, hal yang paling ditakuti adalah tertangkap basah. Tuan Sandi menarik kembali kesombongannya beberapa saat yang lalu, dan tiba-tiba menjadi sedikit terkendali. Aku merasa seluruh produksimu akan berakhir malam ini. Apakah kamu percaya padaku? Bibir Kenzi melengkung ke atas saat dia mengangkat gelasnya ke arah Tuan Sandi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.